Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Al-Hadi dari Klaster Kedokteran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai malaria dan demam berdarah. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai malaria. Malaria adalah penyakit yang menyerang sel darah merah yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Terdapat 5 jenis Plasmodium. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium knowlesi, Plasmodium ovale, dan Plasmodium malaria. Nah, yang berbahaya untuk manusia adalah yang jenis Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Untuk siklus hidup malaria ini sendiri terdapat 2 siklus dalam setiap kehidupannya. Yang pertama ada siklus aseksual dan siklus seksual, yang biasa kita sebut dengan sporogamy. Untuk siklus aseksualnya sendiri itu terjadi di dalam tubuh manusia. Sementara untuk siklus seksualnya terjadi di dalam tubuh nyamuk Anopheles. Nah, untuk gejala klinis dari malaria ini biasanya terdapat yang pertama adalah demam, 37-40 derajat Celcius. Kedua, biasanya juga terdapat menggigil selama 15-60 menit. Terdapat berkeringat, terdapat splenomegali atau pembesaran klien, yaitu yang biasa terjadi pada malaria kronis. Kemudian setelah itu yang terakhir juga bisa terjadi anemia. Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai DBD atau dengue. Nah, untuk definisinya sendiri, DBD ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue tipe 1-4 dengan manifestasi klinis demam mendadak 2-7 hari, disertai dengan gejala pendarahan dengan atau tanpa shock, disertai pemeriksaan lab menunjukkan trombositopenia dan peningkatan hematokrit dari normal. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, biasanya setiap tahunnya sekitar 500.000 kasus DBD perlu perawatan di rumah sakit, dan 90% diantaranya adalah anak-anak berusia kurang dari 15 tahun. Untuk angka kematiannya sendiri diperkirakan sekitar 5% dari sekitar 25.000 kasus kematian dilaporkan setiap harinya. Untuk etiologinya sendiri atau penyebabnya, DBD ini disebabkan oleh virus dengue tipe DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Kemudian untuk faktor perantaranya, yang utama adalah nyamuk Aedes aegypti betina. Bagaimana sih ciri-ciri nyamuk ini? Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, nyamuk ini memiliki badan kecil, warna hitam dengan bintik-bintik putih. Kemudian biasanya hidup di dalam dan di sekitar rumah. Nyamuk ini menghisap darah pada umumnya pada siang hari. Nyamuk ini senang hinggap di pakaian yang bergantungan di kamar. Kemudian dia juga bersarang dan bertelur di gerangan air jernih di dalam dan sekitar rumah. Contohnya seperti bak mandi, tempayan, tempat tinggal, tempat minum hewan, dan lain-lain. Bukan di comberan. Masa inkubasi DBD ini sendiri biasanya 4-7 hari, bahkan bisa 3-15 hari. Orang yang menderita penyakit ini dapat digolongkan dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama bentuk abortif, yaitu penderita tidak merasakan suatu gejala apapun atau asimptomatis. Kemudian yang kedua, dengue klasik, yaitu penderita mengalami demam tinggi selama 4-7 hari, nyeri pada tulang diikuti dengan muncul bintik-bintik pendarahan di bawah kulit. Kemudian yang ketiga, dengue hemorrhagic fever. Nah, ini sama dengan yang klasik tadi ditambah dengan pendarahan pada hidung, mulut, dubur, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, dengue shock syndrome, yaitu gejalanya yang sama dengan DBD ditambah dengan adanya shock atau shock. Nah, kemudian di mana sih tempat-tempat potensial untuk penularan DBD? Yang pertama adalah wilayah endemis. Kemudian tempat-tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, hotel, pasar, restoran, dan tempat ibadah. Kemudian juga bisa di perkotaan.
Nah, untuk manifestasi klinisnya sendiri, yang pertama ada demam tinggi mendadak terus menerus selama 2-7 hari. Kemudian terdapat gejala-gejala pendarahan seperti tourniquet positif, terdapat peteki atau bintik merah, kemudian ekimosis, purpura, pendarahan mukosa, epitaksis, pendarahan gusi, dan hematemesis ataupun bisa milena. Nah, kemudian bisa juga terdapat pembesaran hati. Selain itu juga bisa disertai dengan shock ditandai dengan nadi lemah dan cepat, tekanan nadi turun, tekanan darah turun, dan kulitnya dingin. Kemudian untuk laboratoriumnya trombositopenia yaitu di bawah 100.000. Kemudian hemokonsentrasi yaitu peningkatan hematokrit lebih dari 20%. Nah, tadi saya sudah menyebutkan beberapa informasi mengenai demam berdarah dan malaria. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan masyarakat sekalian mengenai malaria, demam berdarah, dan cara pencegahannya dan pengobatannya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.